Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Apa kabarnya orang baik malam hari ini? Sehat? Banyak yang nanya, emang lu gak bisa bikin studio mini yang kedap suara, jadi suara-suara di luar itu gak masuk di live record lo itu katanya. Ada yang sempat kritik seperti itu. Gue sampein, lu pikir subscriber gue tuh udah jutaan? Lu pikir gue tuh orang sesempurna youtuber yang lain yang punya modal besar? Mereka tuh orang berduit, emang dasarnya sudah berduit. Kadang-kadang ya, semakin besar sebuah channel, semakin banyak subscriber, kita ini harus siap-siap tahan kuping. Harus semakin... Saya mah baca aja udah, ada komentar kayak gitu. Lu jangan nyalahin masjid. Yang nyalahin masjid siapa? Yang nyalahin ngaji siapa? Saya tidak menyalahkan loh. Jadi kalau nonton video itu, bagusnya disimak terlebih dahulu atau tonton video-video sebelumnya supaya kalian paham siapa saya, di mana saya, bagaimana keadaan saya. Jadi jangan asal ngejeplak. Lu nggak bisa bikin studio yang gue buat makan aja ribet, segala mikirin studio. Kalian pikir saya tuh sewah yang kalian lihat? Kalian mikirnya ya YouTuber, ya artis, ya kerjaannya cuma nyanyi, duduk, duitnya banyak. Amin, saya aminkan. Amin ya Allah, ijabah ya Allah. Cuma pada kenyataan yang sebenarnya untuk saat ini, saya apa adanya, saya saja. Ya wis, kalau mau tahu lihat aja video-video sebelumnya dah. Di situ ada vlog tentang kegiatan sehari-hari saya seperti apa, rumah saya, keadaan saya seperti apa. Jadi kalian biar paham. Jadi kalau mau berbicara itu boleh mengevaluasi dulu baru sampaikan, gitu ya. Kalau toh saya dianggap, kamu tuh sok tahu, kamu tuh gak punya bahan, kamu tuh lain kali tuh mbok yo survei dulu, lain kali mbok yo begini dulu. Di video itu selalu saya jelaskan. Yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya pikirkan. Yang saya sampaikan berdasarkan sesuatu. Jadi ketika ada sumber, saya akan sebutkan sumbernya di mana, saya tahu dari mana, kemudian seperti apa. Saya tuh selalu sebutkan itu semua teman-teman. Cuma kalian gak nyimak itu. Yang kalian simak adalah saya adalah orang yang sok tahu, saya adalah orang yang sok mengerti, dianggap seorang dukun paranormal yang mengerti segala sesuatunya. Yang saya bahas itu apa, kemudian penyampaian saya seperti apa, dan bagaimana pengertian dari apa yang jenengan sampaikan. Jadi jenengan ini sebagai manusia suka melihat cover saja. Kemudian ada yang bilang, saya sudah tonton semuanya tapi belum, tetap aja bla 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 bla. Wes, menungso ki lek kleru, kalau sudah salah, mau sampai manapun di otak jenengan, di pikiran jenengan, yo saya salah. Di mata sampean saya tetap salah. Meskipun ketika jenengan telah lagi, oh iya yang disampaikan ini loh, yang disampaikan beliaunya ini. Jadi buat saya pribadi selama masih banyak positifnya, negatifnya cuma beberapa saja, positifnya lebih banyak, ya buat saya enggak masalah gitu loh. Alhamdulillah. Dan bahkan yang luar biasa, ada salah satu instrumenter, kok bisa dibilang instrumenter ya? Salah satu pengrawitnya Ki Sunan Nugroho yaitu Ki Geter, itu sampai komen di konten saya. Itu yang saya acungi jempol dan saya sangat merasa luar biasa.
dijelaskan ini kronologinya seperti ini, ditambahkan kronologinya, kemudian lirik dari Ladrang Gajah Seno itu semua diterangkan sama beliau, dan saya sudah pasangi pin dan sudah pasti tampil di paling atas komentarnya. Dan itu buat saya luar biasa. Aku yang tidak berniat, kalau jenengan berpikir saya mencari kesempatan untuk memviralkan ini, terserah. Tapi lillahi ta'ala, demi Allah, saya tidak berniat seperti itu. Itu hanya media saya, media. Dan memang silakan tanya subscriber saya yang lama. Jadi saya punya grup namanya Rumah Orang Baik, dan di situ saya sudah sering sekali bilang mau membahas almarhum Ki Seno Nugroho. Lalu kenapa kok bahasnya pas sudah meninggal, Mas Tulus? Ada yang bilang seperti itu. Hanya saja kebetulan waktunya pas. Saya merasa ya sudah waktunya saya membahas, karena sampai beliau di akhir hayat pun saya belum membahas sosok beliau gitu loh. Waktu masih hidup sampai sudah selesai, sudah meninggal. Dan sebelumnya saya tidak pernah berpikir kalau ini bakal viral, bakal banyak yang tahu, bakal banyak yang mengerti, atau banyak yang melihat, kemudian banyak yang menghujat saya. Banyak dikiranya saya menghujat idolanya. Jenengan merasa idola saya hujat. Lawong saya ini fansnya kok. Beliau almarhum itu idola saya. Saya tahu berbagai macam jenis lakon, kemudian sesimpel apa lakon, jenis-jenis wayang. Bahkan sekarang saya sudah mulai gila dengan langgam, dengan lagu-lagu Jawa. Itu apa sebenarnya? Itu karena ada sosok beliau, teman-teman. Ada almarhum yang membuat saya mencintai itu. Tadinya saya benci loh. Bukan benci-benci banget, cuman gak suka aja. Apaan sih kayak gitu. Dan ini wujud saya sebagai fans untuk mengungkapkan isi hati saya. Dan sebenarnya itu hanya mengomentari konten viral yang terjadi. Bukan berarti saya mengaku saya itu orang pinter, saya itu apa, bukan. Hanya jenengan saja yang salah mengartikan ya. Kalau jenengan merasa artis yang jenengan saya hina, saya bodoh kalau menghina. Wong itu fans artis saya kok. Saya juga ngefans sama beliau. Jadi kapan lagi ada seorang manusia yang bisa melestarikan budaya, bisa mengedepankan seni di balik segalanya gitu loh. Jadi dia itu duta loh, teman-teman. Jadi kalau saya menghina itu ya saya salah betul. Di mana kata-kata saya menghinanya silakan sebutkan. Dan dalam hal ini saya betul-betul mencintai sosok beliau. Jadi saya minta untuk lebih difahami, kemudian ambil beberapa segi yang baik-baik saja. Jadi ketika saya terlihat salah menyampaikan, yo diluruskan. Karena yang sudah saya sampaikan adalah bahan yang saya dapatkan memang betul dari apa yang saya pikirkan, kemudian dari apa yang saya lihat. Begitu teman-teman. Jadi kalau jenengan bilang kalau mau bikin apa tuh survei dulu, kamu begitu. Itu bukan saya. Contohnya Cermal begini. Kalian pikir saya Cermal ada pembahasan topik sebelum saya syuting? Enggak. Saya cuma mandi, sholat duha, selesai sholat duha saya syuting. Cuman itu yang saya lakukan. Dan enggak ada nanti bahas apa ya, pembahasan dari ini apa ya. Mentok kalau ada puisi, ada curhatan, saya baca. Selebihnya enggak. Jadi memang saya sudah terbiasa berbicara seperti ini tanpa konsep, mengalir saja. Jadi kalau jenengan katakan saya tidak berpendidikan, betul, saya cuma lulusan SD. Kalau jenengan katakan saya bodoh, betul, karena sekolah saya juga cuma sampai SD. Kalau jenengan katakan saya itu tidak smart, ya sudah wajar. Saya tidak smart. Kesempurnaan cuma milik Allah. Ya, ini pengertian saja. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Tri dimanapun kalian berada. Semoga tayangan Cermal hari ini, edisi ke 8 November 2020, dan masih bersama Mas T juga. Biasa kalau syuting Cermal itu kan memang pagi. Jadi selepas sholat duha biasanya, atau sebelum duha, biasanya syuting Cermal dulu, kemudian duha baru syuting vlog reguler. Jadi ini kebetulan Mas T selesai tadi agak kesiangan karena kondisi kurang baik. Biasa hujan melulu, jadi hawanya kayak pengen batuk, pengen flu kayak gitu. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang greges badannya. Jadi harus pintar-pintar atur waktu saja. Yang penting konten tetap ada, saya sehat, saya tetap bisa berbuat baik kepada orang banyak, saya tetap bisa membantu orang-orang lain yang sudah WhatsApp dan juga email ya. Selamat malam untuk kalian yang sedang bekerja di kesempatan malam hari ini, mungkin sedang menikmati suasana pekerjaan ya. Ada yang jadi security, ada yang di kantor, ada yang di toko retail ya, ada yang
di luar negeri. Mas Ahmad Firdaus juga bekerja di kapal di Malaysia. Kemudian yang ada di Jepang juga, Mas siapa namanya saya lupa, itu juga kerjanya malam ya. Yang di Korea, kemudian banyak sekali subscribernya Mas T yang orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dan sangat menyukai segmen ini. Tadi saya pikir, wong aku ki menyampaikannya ndak ada konsep. Wong aku tuh menyampaikannya sekedar apa yang mau saya sampaikan. Saya ngoceh aja seperti biasa. Tapi ternyata bagi sebagian orang itu berguna. Satu, bisa menjadi teman beristirahat. Yang kedua, ternyata katanya mereka ada beberapa pesan yang bisa mereka ambil. Semangat untuk hidup dan lain sebagainya ya. Masih ucapkan selamat bertugas untuk yang sedang lembur hari ini. Semoga selalu diberikan keberkahan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan lelah kita berbuah jadi berkah. Dan tentunya yang sedang bertugas malam hari ini hati-hati. Semoga lancar-lancar saja dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan juga untuk teman-teman yang malam hari ini mungkin sudah beranjak pulang, lagi di jalan atau sudah sampai di rumah, atau sudah mandi, berkumpul bersama keluarga. Dan mungkin juga ada teman-teman yang lagi nonton video ini sambil beranjak akan tidur, menikmati suasana malam yang dingin. Karena beberapa hari ini dingin sekali ya teman-teman. Siklus sudah mulai berubah, pancaroba dari panas ke hujan dan sudah memasuki musim penghujan. Jadi suasananya cukup dingin. Kadang Mas T aja sekarang jam 11 itu udah matiin kipas angin dan gak bisa tidur pakai kipas angin. Nanti sampai pagi gitu. Baru mungkin siang baru ngidupin kipas lagi. Kalau enggak wis enggak kuat soalnya dingin banget. Tadi aja mandi tuh kedinginan karena udah ngerasa habis sholat subuh Mas T tidur. Setelah tidur tuh kayak udah ileran, kalau nggak mandi tuh kayaknya gimana gitu. Jadi Mas T itu kalau udah tidur terus mau sholat duha tuh kalau nggak mandi kayaknya gimana. Jadi walaupun tadi subuh mandi ya, kalau orang kan mungkin ambil wudhu saja sudah. Kalau Mas T nggak, harus mandi lagi karena perasaannya itu kayak ya karena kan orang gemuk itu gampang berkeringat yang pertama, kemudian gampang ileran dan lain sebagainya. Jadi masa menghadap Gusti Allah kok dengan kondisi yang kita sendiri nggak yakin badan kita tuh hadas besarnya atau hadas kecilnya itu sudah hilang atau belum. Jadi ya menghadap Allah dengan cara yang baik supaya Allah juga memberikan yang baik gitu ya teman-teman ya. Untuk yang sedang berduka berbahagia hari ini, selamat berbahagia untuk yang berbahagia. Ingat, berbahagia berlebihan juga tidak baik ya. Sama halnya ketika kalian sedang bersedih hari ini, bersedih dengan yang berlebihan pun tidak baik. Jadi ada batasan kesedihan, ada batasan kebahagiaan. Ketika bahagia kamu ucapkan innalillah, ketika kamu bersedih mengucapkan alhamdulillah. Dan dua hal ini tidak boleh terpisah ya teman-teman. Pas lagi senang ya bilang alhamdulillah tapi innalillah, pas lagi sedih bilang innalillah dan juga alhamdulillah. Jadi ada beberapa bencana yang juga patut kita syukuri, kemudian musibah yang patut kita syukuri ya. Untuk yang mungkin malam hari ini sedang dalam kondisi bermasalah atau sedang memiliki masalah terhadap siapapun, semangat, semoga Allah berikan jalan keluar terbaik atas masalah yang kamu derita atau kamu alami sekarang. Untuk yang sedang sedih mungkin jauh dari keluarga, di perantauan ya, terus kerjanya gak capai, hari ini pokoknya buruk banget ya. Hari yang sial bagi kalian, menurut kalian ya. Mungkin hari ini wes aku di kerjaannya gak pas posisinya, terus ada konflik bersama rekan-rekan kerja, atau ada sesuatu yang sedang ada sesuatu yang sedang jenengan alami dan membuat mood jenengan itu gak bagus atau mood kalian gak bagus. Jadi mungkin seharian kerja sudah bete. Nah itulah teman-teman, ini tips dari Mas T. Kalau mau mengerjakan sesuatu tuh niatkan dengan bismillah, kemudian bahagiakan hati kita. Kalau dari awal kamu mau kerja, kamu sudah cemberut saja, kamu berpikir yang tidak-tidak, pikiran kamu kemana-mana, dan kamu menganggap semua tidak baik, ya wes, akan jadi tidak baik semua. Akan tetapi ketika kamu sudah berpikir semua akan baik-baik saja, semua akan terbawa seperti halnya kita, jadi semua akan baik-baik lagi. Karena dari awal kita sudah berniat baik, bertujuan baik, berprasangka baik. Kalau dari awal jenengan sudah berpikir yang wes, hari ini melelahkan, hari ini jadi sudah tersugesti dari diri kamu sendiri, kemudian kamu bisa seakan-akan kamu mengucapkan doa yang seperti itu teman-teman. Jadi yang hari ini mungkin sedang dalam kondisi tidak baik dalam bekerja sampai rumah,
Wes, kalau sudah dalam kondisi bete atau mood yang tidak baik, ketika kita sebagai seorang perantau yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan kita memiliki kedekatan tersendiri terhadap orang tua, kedekatan seperti apa kerabat keluarga yang lain, sama adik, sama kakak, sudah. Kalau sudah kondisi kita di perantauan tidak bagus, yang kita ingat hanya orang tua, keluarga. Nangis, sedih, bete, selalu seperti itu. Akan selalu terbawa, dan pada dasarnya adalah salah kita juga. Kita sudah tahu jalan itu salah, kita sudah mengerti kalau itu tuh tidak baik, tapi kita mulai, ya udah. Akhirnya sesuatu yang dimulai tidak baik itu akan berbuah dengan baik. Dan satu lagi, karma berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kamu baik ya kamu dapat baik, kamu jelek ya kamu akan dapat yang jelek. Makanya meskipun dalam kondisi apapun, contohnya kayak Mas Tulus, kalau posisi lagi sedih, lagi pusing, emang kalian pikir posisi saya sedang hebat hari ini? Tidak. Saya sedang posisi yang kerja enggak, dagang juga enggak. Kalian pikirlah, dari mana ada pemasukan? Tapi ya wis, bismillah saja, la haula saja. Apa yang Allah berikan ke Mas Teh, ya itu berarti rezeki dari Allah buat Mas Teh, gitu aja. Job nyanyi karena pandemi nggak ada. Dagang, mau dagang juga hujan terus setiap siang, jadi nggak bisa dagang. Lalu pemasukan nggak ada. Adikku sakit-sakitan, dikit-dikit harus kirim uang, dikit-dikit harus ini. Nah ini yang kita pikirkan. Jadi teman-teman, bukan hanya kalian. Jadi ketika jenengan memiliki masalah itu, jangan melihat ke atas terus. Kalian lihat kok si A itu enak banget ya hidupnya, tinggal minta duit sama orang tuanya saja. Sedangkan saya kerja. Lah, jenengan kerja baru sekarang, kamu kerja baru sekarang. Percaya atau tidak, Mas Teh dari kelas, yang Mas Teh ingat ya, dari kelas 3 SD sampai kelas 6 itu alhamdulillah Mas Teh tidak pernah bayar SPP pakai uang mama, pakai uang keluarga. Maksudnya meminta uang sama mama, mentok-mentok minta uang sama mama itu uang jajan. Ya, itu pun jarang. Lebih sering tuh nyari rongsokan, dapat rongsokan dijual, nanti duitnya buat jajan atau buat jajan sehari-hari gitu-gitu. Jadi nggak kayak kalian pikirkan. Kalau orang lain jenengan mikirnya kok enak ya jadi dia, anaknya orang berduit, anaknya orang kaya, sudah pasti begini bla bla bla, sudah jadi punya duit tinggal nadang sama orang tuanya lah. Sedangkan kita, nah itu kamu, saya dari kelas 3 SD bro, cari duit sendiri, cari rongsokan dulu, cari paku-paku karatan zaman dulu tuh, dikumpulin dijual buat beli jajan, buat bayar SPP. Zaman Mas Tulus 98, antara 97 98 itu Mas Teh ingatnya SPP dulu Rp750 per bulan. SPP, itu SPP ya. Rp750 per bulan ya. Dan dulu Mas Teh jajan masih selawe perak. Masih paling banyak tuh 100 perak itu sudah banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya 100 perak itu buat saya sudah luar biasa banyak. Karena apa ya, itu bisa buat beli es, beli macam-macam zaman dulu. Dan alhamdulillah dari kelas 3 itu satu, memang Mas Teh nggak cari uang, maksudnya nggak minta uang sama mama dan nggak fokus cari uang saja. Karena apa? Karena alhamdulillah Mas Teh selalu di 3 besar. Di kelas itu selalu 3 besar. Dari kelas 3 sampai kelas 6. Mas Teh ada bukti rapotnya kalau jenengan nggak percaya. Jadi di situ Mas Teh dapat beasiswa. Nggak pernah bayar sekolah. Pokoknya intinya dari kelas 3 sampai kelas 6 itu Mas Teh nggak bayar sekolah. Masih minta duit mama itu udah mulai dikasih mama itu masih kelas 2. Kelas 2 saja, pertengahan kelas 2 itu Mas Teh udah jualan. Jadi sambil dagang, sambil sekolah, sambil jualan. Jualan apa? Yo lotre, yo ciki-ciki, yo bengkoang zaman dulu ya. Terus kedelai rebus, macam-macam. Sekolah tuh nonton sepeda coy, yang di kantong itu buat dijual. Itu kerjaan saya. Terus jual wayang. Ngerti wayang nggak? Gambaran kalau orang dulu bilang. Sama BP, bola bekel gitu-gitu yang saya jual. Jadi saya dapat modal dari orang untuk nitip dagangan. Misalnya nitip opak, kerupuk segala macam itu semua Mas Teh jual. Nanti pas masuk ya tak titipin. Itu kelas 2. Kelas 2 SD, pertengahan kelas 2 SD Mas Teh udah dagang. Dan tutupin dagangannya, terus waktu masuk ya masuk, tak titipin sama ibu kantin yang lain. Bu nitip ya bu, mending kalau di kantin. Zaman dulu kan nggak ada kantin, jadi Mas Teh jualannya pakai karung. Nah dari situ sudah mulai bisa bayar SPP sendiri tuh.
udah mulai jajan nggak pernah minta sama mama. Pokoknya alhamdulillah lah. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran sampai detik ini. Dan proses yang Mas T alami itu bisa kalian jadikan sebagai wawasan. Oh iya, sekarang aku kayak gini aja, ngeluh dulu Mas T dari kelas 9. Nah, jadikan pengalaman saja boleh. Kalian jadikan pengalaman untuk kalian supaya jadi penguat, kemudian menjadi diri kalian lebih hebat lagi, menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Dan semua pengalaman yang Mas T alami di masa lalu itu adalah termasuk guru terbaik yang pernah Mas T jalani atau yang pernah Mas T alami. Jadi untuk saat ini apa yang pernah Mas T alami di masa lalu bisa menjadi penguat terbaik untuk Mas T untuk saat ini. Jadi penguat yang baik inilah yang membuat pada akhirnya Mas T juga merasa untuk oh iyalah Tulus, kamu tuh belum seberapa, masih ada yang di bawah kamu, masih ada orang di bawah kamu yang lebih sengsara dari kamu. Jadi beberapa hal yang memang saya pelajari dari pengalaman hidup saya adalah kowe 3W sengsara karo Gusti Allah dengan alasan sesuatu. Apa alasannya? Kamu jadi penguat untuk dirimu sendiri, kamu jadi penguat buat keluargamu, kamu jadi berkat buat keluargamu, ya. Saat ini jenengan merasa ada orang yang lebih daripada jenengan. Garek begini, orang tuanya kaya raya, orang tuanya pejabat, orang tuanya memiliki segalanya. Jenengan pernah berpikir seperti itu toh? Sekarang begini, kita kembalikan saja. Mas T harus belajar aja. Mau ke SMP itu Mas T ngalah sekolah. Oke, aku ngalah nggak usah sekolah, aku tak megawe baik. Aku lulus SMP, aku harusnya kan SMP kelas 2, kelas 3 itu aku mundur. Satu lagi kumat bandel-bandelnya waktu itu, yang kedua adalah memang berpikir sudah gantinya adik baru sekolah. Jadi aku sekolah sampai SD dan SMP kelas 2 aku keluar, MTS kelas 2 aku keluar. Terus adikku lanjut sampai di SMP Mijan. Sama halnya dengan saya, Mijan akhirnya ngalah juga. SMP dia keluar, adiknya yang sekolah dan Wardi bisa sampai di SMA. Dan di keluarga kami yang tertinggi sekolahnya hanyalah Wardi sampai SMA. Dan saya cuma SD, Mijan cuma SMP, dan Wardi yang sudah sampai SMA. Dan itu pun maaf, bukan saya mengatakan apa yang sudah saya berikan ke orang tua atau ke keluarga, tapi sampai Wardi SMA, alhamdulillah Allah kasih saya rezeki, Allah kasih saya pekerjaan. Saya siaran di radio di mana saja dulu. Pindah radio sana sini, Palembang, Lampung. Kemudian 2010 atau 2011 kalau nggak salah saya nekat ke Jakarta. Ada salah satu event organizer yang membutuhkan MC dan juga penyanyi dangdut waktu itu. Jadi saya datang ke Jakarta, saya nekat saja sudah. Dan dari sampai sekarang saya masih di Jakarta dan pekerjaan juga masih di kegiatan yang sama, yaitu di dunia entertain. Dan alhamdulillah dari apa yang sudah Mas T lakukan ini bermanfaat buat keluarga. Satu, adikku saiki ya wis memiliki usaha sendiri meskipun kecil-kecilan, ya alhamdulillah. Dibilang kecil ya ndak kecil karena ya habis banyak juga. Terus wis iso sekolah, ibaratnya adikku bisa sekolah sendiri, bisa punya beberapa kendaraan yang digunakan untuk bekerja dan semua bisa. Sekarang adikku sudah bisa berdiri sendiri. Jadi meskipun kadang-kadang mikir gini, sebenarnya aku nyari duit buat siapa sih, buat apa gitu. Dan kalau buat nyenengin diri sendiri ya dulu walah sudah beli rumah kali. Saya sempat bergabung dengan manajemen Olga Syahputra juga waktu itu, dan itu juga membuat saya jadi banyak rezeki waktu itu. Dan kalau saya mementingkan diri saya sendiri, walah aku sugih rek saiki. Cuma kan waktu itu harus aku punya keluarga, punya ibu, apalagi ibuku sakit-sakitan ya teman-teman. Jadi setahun tuh bisa 2-3 kali ke rumah sakit dan nominal bisa 20, 30, terakhir tuh sampai 40 berapa. Nah itu beberapa hal yang memang benar. Kadang-kadang Mas T menyesali kenapa kok dulu waktu punya uang gak Mas T alirkan yang betul gitu loh. Ya satu itu, yang kedua memang sudah garis Allah gitu aja. Dan setidaknya ya, walaupun Mas T juga bukan orang benar, Mas T pernah dalam posisi yang enak, uangnya banyak tapi tidak pintar, tidak pandai memutarkan uang, kemudian terjerembab dengan hal-hal yang tidak baik, akhirnya terperosok lagi. Tetapi di sisi lain Mas T tidak terlalu merasa menyesal. Kenapa? Sebagian uang habis untuk berobat mama yang pertama, untuk nafkahin mama, untuk nafkahin adik-adikku, untuk nyekolahin adik-adikku. Jadi di sisi lain meskipun
iyalah gue dulu pernah besar tapi gue gak bisa manfaatin diri gue. Ya sudah, akhirnya gue gagal lagi. Dan di sela kegagalan itu saya pernah merasa, ya Allah, coba kemarin kalau punya uang dialirkan ke sini ya, pasti begini. Mungkin pemikiran kita akan sama ya teman-teman. Tapi di sisi lain lagi saya sangat merasa bahagia karena Allah betul-betul menjadikan saya sebagai pribadi yang kuat sekarang dan bermanfaat buat orang, khususnya buat keluarga. Dan alhamdulillahnya lagi, sebagian uang saya yang habis, yang menurut saya habis sia-sia tadi, tidak total habis sia-sia begitu saja, tetapi sebagian besar untuk keluarga. Nah, ini yang sedikit saya tidak menyesali. Jadi ya sudahlah, toh sekarang yang tadinya adik saya sudah yang Kang minta uang buat beli pulsa, Kang minta uang buat beli ini, beli itu, sekarang sudah bisa berdiri sendiri. Bahkan dia tidak mau lagi ngomong sama kakaknya. Lagi pusing apa dia tidak pernah ngomong. Dia coba selesaikan sendiri. Motor pun saya cuma beberapa kali, selebihnya dia yang bayar dan selesai semua. Dan sekarang dia sudah bisa berdiri sendiri dengan caranya. Saya sudah coba bikin dia untuk berdiri, kemudian menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Karena segala sesuatunya adalah, saya ini cuma pembimbing, saya cuma modal, saya kasih modal, saya berikan jalan. Setelah itu ya dia menentukan sendiri. Dan alhamdulillah sudah berjalan sekian tahun, sampai setelah mama meninggal pun dia tetap survive. Meskipun kadang-kadang dia masih suka ingat mama, karena dia paling dekat dengan mama ya. Dan saya hanyalah donatur, sedangkan Wardi yang mencari. Wardi yang mengurusi mama dan saya donatur saja. Jadi dia paling dekat dengan orang tua. Jadi ketika mama saya meninggal, yang paling terpukul itu Wardi. Mama saya meninggal 12 Desember 2019. Jadi besok Desember 12 Desember itu pas 1 tahun almarhum mama saya meninggal. Dan kalau saya pribadi sih dikatakan move on dari mama nggak mungkin saya lupa dari mama. Jadi kalau dikatakan sedih ya sangat sedih, jenenge namanya anak ya, anak yang jauh dari orang tua pastilah itu. Cuma pada dasarnya ketika saya dibilang seharusnya tidak seperti itu, kamu kan laki-laki, anak laki-laki pertama, kamu tidak boleh sedih karena kondisi orang tua kamu sudah meninggal. Tidak, bukan masalah itu. Saya dari dulu apa-apain mama wisan, apa-apa larinya ke mama, gimana mama, pokoknya semua mama. Jadi saya merasa sudah ketergantungan sama mama. Jadi ketika mama meninggal, ada sekitar 1-4 bulan tuh saya drop. Pikiran saya nggak tahu kemana. Saya ngerasa sayap saya hilang sebelah. Karena ya aku tuh kerja nyari uang buat siapa? Buat mama gitu loh, buat keluarga. Jadi ketika mama udah nggak ada, walah itu rasanya kayak saya nggak punya sayap lagi guys. Saya udah nggak bisa terbang. Apalagi kalau mikir bapak juga 2009 sudah meninggal. Jadi berpikir itu udah begini, ya selama ini gak dapat kasih sayang bapak, dapatnya mama, sudah alhamdulillah. Ternyata Allah berkehendak lain juga, mama diambil sama Allah. Dan saat ini posisi kita sudah benar-benar sendiri. Dan jujur ketika saya mengatakan apakah kamu juga rapuh tanpa orang tua, saya sangat rapuh tanpa orang tua saya. Tapi di sisi kerapuhan saya adalah seorang kakak di antara 2 adik yang membutuhkan saya. Mereka membutuhkan semangat dari saya, mereka membutuhkan hal positif dari saya untuk menyemangati diri mereka sendiri, untuk mendapatkan ganti dari sosok mama dan juga bapak. Jadi meskipun kondisi saya juga sedih, kondisi saya juga rapuh karena kehilangan orang tua, di sisi lain saya juga menyadari mereka juga wajib ataupun berhak mendapatkan kasih sayang dari saya. Meskipun kondisi saya sendiri rapuh, saya juga harus memperhatikan mereka, saya harus menyemangati mereka. Dan dalam hal ini saya lupakan kesedihan saya hilangkan kerapuhan saya. Kang Tulus sedih ingat mama, enggak loh, Kang Tulus kuat kok, Kang Tulus baik-baik aja, Kang Tulus hebat, kamu juga hebat Nang, kamu pasti bisa lupain mama. Sorry, dalam arti melupakan adalah melupakan sesuatu untuk menyadari kalau mama itu sudah gak ada gitu. Mama sudah di sisi Allah, supaya lebih move on lagi untuk mengatakan kalau mama itu sudah di sisi Allah, sudah di surganya Allah, amin. Jadi kalau saya sih terkadang kalau ingat langsung yang drop, langsung yang astagfirullahaladzim, langsung kayak yang gimana. Cuma ketika saya ingat
apapun yang saya baca, saya pengen entah Al-Fatihah, entah apa, saya selalu ingin membaca itu ketika saya ingat orang tua saya, mau bapak mau ibu gitu ya. Kalau sama mama kan terlalu dekat ya kami, dan mama memang pejuang nomor satu di keluarga kami, dan memang dari dulu almarhum bapak kan memang sudah sakit-sakitan dan tidak mencari nafkah. Dia mencari nafkah adalah mama, dan kami memiliki kedekatan tersendiri terhadap mama. Kalau saya sih berusaha tegar di hadapan mereka, meskipun di sisi lain kadang juga saya nangis, cuman saya diam. Kan Tulus nggak ingat mama toh? Yo inget oleh, cuman kan ya gimana? Posisinya mama sudah di sisi Allah lele, kita nggak bisa terus nangisin mama. Padahal dalam hati saya ketika saya menyampaikan itu, wah, air mata saya udah kayak banjir bandang. Cuma saya menyadarinya kenapa saya harus tetap jadi kuat di hadapan adik-adik saya. Karena pada dasarnya saya rapuh, saya sakit, saya juga sedih. Tapi di sisi lain saya adalah orang tua pengganti bagi adik-adik saya. Dan mereka berhak mendapatkan kasih sayang itu dari saya. Jadi ya, oh iya saya nggak boleh kayak gini. Saya harus berhenti, saya harus move on. Saya nggak bisa stay pada posisi yang ini saja, saya nggak bisa. Nah, dari situ banyak hal yang bisa saya tahan, banyak hal yang bisa saya lupakan sedikit. Yang terpenting adalah adik saya dalam kondisi yang baik. Jadi itu di pemikiran saya. Saya sempat juga stres teman-teman. Stres memikirkan saya adalah orang yang rapuh, tapi adik saya juga perlu saya kuatkan. Sedangkan saya menguatkan pakai apa? Badan saya aja rapuh. Nah, dalam hal ini banyak sekali sebenarnya stres-stres yang masuk di kepala saya. Cuma ya itu tadi, karena sebenarnya masalah itu selesai dengan tenang. Ketika kita tenang, ketika kita baik-baik saja, ya Allah akan membantu kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Dan alhamdulillahnya Allah membantu menyelesaikan itu, dan pada posisinya sampai saat ini saya sudah seperti ini. Saya sudah bisa menganggap atau menerima posisi kalau sebenarnya ibu saya sudah di sisi Allah. Ibu saya sudah tidak ada di dunia lagi, dan itu sempat 4-5 bulanan saya nggak terima keadaan di mana mama saya sudah meninggal. Dan sama adik saya juga. Jadi di sisi lain saya harus menguatkan diri saya sendiri, di sisi lain lagi saya harus menguatkan dirinya adik saya gitu loh. Jadi wah, yang menyadari saya, yang membuat saya akhirnya bisa survive itu adalah satu hal. Saya memang sedih, saya memang rapuh, tapi saya adalah orang tua pengganti bagi mereka berdua. Jadi ya wis. Dan mereka punya kakak yang lain selain saya, tapi mereka tidak sedekat dengan saya. Karena dari dulu ya wis apa-apa ya kakaknya gitu loh. Apa-apa tuh ya aku. Jadi mereka juga mau ngomong sama kakak-kakak yang lain ya agak sungkan juga. Yang pertama, dan yang kedua mungkin ada histori yang tidak baik antara mereka dan kakak-kakaknya yang lain. Saya tidak bisa cerita itu. Jadi kenapa Masti menceritakan ini? Kenapa Masti menggambarkan ini? Bukannya Masti mau memamerkan kesedihan untuk mendapatkan belas kasih dari kalian, tidak. Belas kasih dari kalian juga nggak bermanfaat buat saya. Jenengan cuma ngomong saya kasihan juga gak ada gunanya, ya. Jadi yang saya perlukan atau yang saya sampaikan di sini adalah mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari sisi kalian yang mungkin kalian itu agak-agak takut, agak-agak sering mengeluh, menyalahkan diri sendiri, berprasangka baik, berprasangka buruk terhadap Tuhan, dan tidak berpikir tentang apa yang sudah kalian terima dari Tuhan, tetapi yang kalian pikirkan adalah hanya beban-beban yang Tuhan berikan selalu ke kalian. Nah ini yang harus kalian perbaiki. Jadi mudah-mudahan dengan mendengarkan apa yang Mas Teh sampaikan soal masa lalu, soal cerita kehidupan saya, kehidupannya Mas Teh, khususnya bisa menjadi bahan perenungan buat kalian untuk menjadi lebih kuat. Oh iya, saya tuh susah, tapi ternyata masih banyak yang lebih susah dari saya. Jadi melihatlah ke bawah, jangan selalu ke atas. Semoga dengan menyajikan video ini, sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik lagi, terus belajar untuk mendapatkan sesuatu yang baik, terus mengarah ke baik, berprasangka baik terhadap Allah, berbuat baik kepada sesama, dan terus berperilaku baik. Insya Allah semua akan baik. Jadi awali semua dengan sesuatu yang baik, ya insya Allah semua akan baik-baik saja. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan Mas Teh ucapkan lagi, selamat bertugas untuk yang sedang bertugas, untuk yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Semoga Allah tukar kelelahan hari ini menjadi berkah ya. Dan jangan lupa untuk supportnya untuk Mas Teh, supaya untuk di like, subscribe, dan juga komen.
Kalau perlu boleh juga di-share juga nggak apa-apa ya. Semoga lagi untuk yang kalian yang sedang dalam permasalahan, segera selesai masalahnya, yang sehat cepat sembuh, yang belum bekerja segera bekerja, yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezekinya dan juga kesehatan selalu buat kalian ya. Mas ucapkan terima kasih sekali lagi untuk subscribernya Mas Ri manapun kalian berada di Big Tulus Official. Insya Allah ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Cermal tidak harus ada setiap hari, tapi Mas Teh akan usahakan mungkin 2 atau 3 hari sekali harus ada cermal ya. Mas Teh ucapkan terima kasih, selamat tidur, selamat istirahat. Semoga ada manfaat dari video ini ya. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.